Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Hari yang cerah dan berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa taala dalam rangka kita bersama-sama semampu kita dengan temu yang sederhana mendulang faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan dari para ulama. Semoga niatan kita untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim, bagian dari hak yang harus kita tunaikan dari keyakinan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan menjadikan kehidupan kita penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, a'azzakumullah, kita akan lanjutkan tafsir yang berikutnya. Kita fokuskan tafsir juz amma terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena juz amma sering kita baca, kita dengar, dan sering kita lewati. Oleh karena itu, yang rutinitas sering berinteraksi dengan kita, inilah yang kita dahulukan terlebih dahulu, supaya kita bisa lebih memahami kandungan dari surat-surat yang kita baca, yang kita dengar. Yang pertama. Yang kedua, kita akan memulai dari surat An-Naba. Kalau saya perhatikan dengan seksama, umumnya kajian-kajian tentang tafsir, umumnya, meskipun tidak semuanya, tapi umumnya dimulai dengan surat An-Nas. Akan tetapi dalam perjalanan seringkali mengalami kendala, baru beberapa surat sudah bubar, jadi belum sempurna. Maka dari itu kita coba mulai dari surat An-Naba ke bawah sesuai urutannya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat, kesabaran, dan juga komitmen alias istiqomah. Mudah-mudahan bisa selesai sampai surat An-Nas dari An-Naba. Amin ya rabbal alamin. Yang penting bersabar. Sabar itu diambil dari nama sebuah buah. Apa maksudnya? Diambil dari nama buah, rasanya pahit sekali, kemudian dijadikan syair. Kata penyair ini,
As-sabru kasmihi murrun fi awwalihi walakin fi akhirihi ahla minal asali. Sabar itu seperti nama buahnya, sabr. Rasanya pahit sekali. Di awalnya, siapapun orang yang bersabar, dia akan merasakan pahit, dia akan merasakan begitu hebatnya ujian-ujian yang Allah berikan, termasuk belajar melawan ngantuk, betul nggak jamaah? Melawan bosan, melawan jenuh dan lain sebagainya. Sabar memang pahit. Bertahan pada satu kondisi itu sangat sulit. Karena manusia ini tersusun dari elemen-elemen jasad yang masing-masing punya fungsionalnya beda-beda dan masing-masing punya keinginan yang tidak sama. Lebih-lebih kita punya perangkat lunak yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu karakternya kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna nafsal la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak si pemiliknya, ya kita ini, kepada perbuatan yang tidak baik. Belum lagi Allah berikan ilham kepada diri kita, nafsu, akal, dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan yang fujur, jalan yang buruk. Ini jalan menuju ketakwaan. Makanya ternyata fenomena dalam lapangan faktanya semua perbuatan manusia berbeda-beda, bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Perbuatan kalian berbeda-beda. Tetapi ingat, Allah bebaskan semua perbuatan kita. Monggo, mau yang ke kanan silahkan, mau yang ke kiri silahkan. Tetapi ingat, pada akhirnya nanti semua akan mendapatkan ganjaran, akan diminta pertanggung jawabannya. Kita bersabar jamaah sekalian. Kunci kesuksesan sabar. Masalah dunia saja, orang yang ulet tekun itu kan bagian dari makna sabar sebenarnya. Cuma dikemas sedemikian rupa, diolah kalimat-kalimatnya supaya lebih mengena. Rajinlah, uletlah, tekunlah. Semua itu masuk dalam satu bingkai yang namanya sabar. Kalau kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Manjadda wajada, insya Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kan juga masuk dalam bingkai sabar. Gak mungkin ada orang yang bersungguh-sungguh tanpa memiliki modal kesabaran. Bersabar, dengan itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan limpahan rahmat dan curahan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Siap jamaah kita bersabar? Siap insya Allah. Insya Allah. Sekarang kita akan mulai membaca dulu surat An-Naba. Siapa yang mau menyumbangkan suara indahnya jamaah? Siapa tahu ada Nabi Daud berikutnya, penerus Nabi Daud. Apa salah satu mukjizat Nabi Daud? Dianugerahkan suara yang indah. Kalau Nabi Daud sedang membaca kitab Az-Zabur, semua makhluk yang mendengarnya berhenti seketika demi mendengarkan tentunya kalamullah, firman Allah yang pertama. Kedua, karena terbawa arus lantunan yang sangat indah. Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki suara indah, bersyukurlah kepada Allah. Namun ingat, jangan sampai menjadi figur yang riya dan sum'ah. Kalau riya apa Pak? Riya itu ingin dilihat. Kalau sum'ah, ingin didengar. Contohnya ya bacaan Al-Quran. Gak ada orang, gak ada teman, biasa saja. Giliran ada teman satu aja datang, wah dia mulai dibagus-baguskan. Padahal suaranya ya fals sekali misalnya. Dia bagus-baguskan. Ini namanya sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ada yang mau menyumbangkan, berinfak suara? Imam kita kemana Pak Edi? Lagi liburan? Oh gitu, baik. Ada? Oh sami'na wa ata'na barakallahu. Ya sudah. Mohon maaf kalau seandainya suara saya menyebabkan terganggu di pendengaran jamaah.
Saya akan bacakan. Kita tidak membahas satu surat jamaah sekalian, karena bisa membutuhkan waktu panjang sampai zuhur ini, dikhawatirkan. Kita cukup potong-potong saja menjadi beberapa bagian. Saya lihat ada satu kitab, makanya saya bawa. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan 5 ayat terlebih dahulu. Sudah dibuka? Karena Al-Quran kita sama, Al-Aziz, halaman berapa di sini? 582. Halaman 582, surat yang ke-78. Juz berapa? Juz 30. Sebagai pembuka juz 30 adalah surat An-Naba ini. Kita baca dulu, diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kita cukupkan sampai ayat kelima. Mari jamaah sekalian kita bersama-sama berselancar dengan firman Allah Subhanahu wa taala sambil mendulang faidah di dalamnya. Poin pertama sebelum kita masuk langsung dalam tafsir yang saya jadikan rujuk buku di depan saya ini, kita berkenalan dulu dengan surat pertama di juz 30. Juz 30 pembuka suratnya adalah An-Naba ini. Kata penulis yang pertama, Asma'us surah, nama surat yang sekarang akan kita coba pelajari tafsirnya. Nama yang paling terkenal dan yang paling familiar adalah Summiyat hadhihi suratu bi surati An-Naba. Nama yang pertama adalah An-Naba. Ini yang terkenal dan juga tertulis di setiap mushaf kaum muslimin ataupun terbitan-terbitan yang beredar di negara kita Indonesia ini. An-Naba. Lalu ada nama lain yang diperkenalkan oleh para ulama. Di antaranya wa tusamma aidon surata Amma. Dinamakan juga surat Amma. Ini nama lain dari An-Naba. Amma diambil dari ayat pertama, kata pertama Amma. Itu nama yang kedua. Wa amma yatasaalun. Nama yang keberapa sekarang? Ketiga, disebut juga dengan surat Amma yatasaalun. Diambil dari ayat pertama penuh. Amma yatasaalun. Ini nama yang ketiga. Nama yang berikutnya terakhir, wa tusamma suratal mu'sirat. Dinamakan juga dengan surat Al-Mu'sirat. Diambil dari ayat yang ke-14. Coba kita cek. Bunyinya wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Di situ ada kata al-mu'sirat. Al-mu'sirat artinya awan yang mengeluarkan hujan. Itu namanya mu'sirat. Dari kata ini juga surat An-Naba memiliki nama Al-Mu'sirat. Kesimpulannya dari sini kita mendapatkan data surat An-Naba memiliki kurang lebih berapa nama tadi? 4. Yang pertama An-Naba, ini yang paling terkenal, yang kita kenal. Yang kedua Amma. Yang ketiga Amma yatasaalun. Yang keempat Al-Mu'sirat. Dari ayat 14. Ini dia nama-nama surat An-Naba. Yang kedua, Bayanul Makki wal Madani.
Termasuk jenis surat apakah An-Naba ini? Makkiyahkah atau Madaniyahkah? Kata penulis, Suratun Naba'i Makkiyatun. Surat An-Naba ini termasuk surat Makkiyah. Naqalal ijma'a ala dzalika ghairu wahidin minal mufassirin. Dan ini ijma' dari seluruh ulama ahli tafsir mengenai An-Naba, bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Meskipun jamaah sekalian, kalau tidak salah, di pertemuan awal saat kita ingin memulai tafsir, saya kalau tidak salah atau tidak khilaf telah menyampaikan ada perbedaan ulama mengenai arti surat Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat pertama mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah sebaliknya diturunkan di kota Madinah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah apa sebelum? Setelah hijrah. Ini dia dua pendapat mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, maqasidus surati, maksud, tujuan, arah dari surat ini mengajarkan tentang apa, berbicara tentang apa, kandungannya itu tentang apa. Secara umum kata penulis, min ahammi maqasidis surati, di antara maksud kandungan yang paling pokok penting dari surat An-Naba ini adalah itsbatul ba'tsi, menetapkan adanya hari kebangkitan. Sebenarnya sudah kita bahas, meskipun tidak secara gamblang akan ada peristiwa yang namanya kebangkitan setelah kematian. Namun di situ Allah ingin memperkenalkan tentang dirinya yang pada akhirnya itu menunjukkan adanya hari kebangkitan. Surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja, pemilik. Ad-din di sini bukan diartikan agama. Ad-din dalam surat Al-Fatihah yang mulia ini artinya adalah hari kebangkitan, hari kiamat di akhirat. Pentingnya belajar bahasa Arab supaya kita tidak salah dalam memahami dan menerjemahkan. Kadang-kadang satu kata memiliki banyak arti, makna. Contoh ya, din seperti ini. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu? Al-Ma'un. Barakallahu fikum. Kamu tahu enggak siapakah orang yang mendustakan? Kadang-kadang saya lihat ada sebagian terjemahkan, apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Terkadang kan din di sini diterjemahkan dengan agama, padahal maksudnya ad-din di sini adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Baru setelah itu Allah singkap siapa ciri-ciri dan golongannya yang mendustakan hari kiamat. Kembali lagi. Jadi kandungan secara umum surat An-Naba menetapkan supaya kita yakin seyakin-yakinnya, bukan pakai ka lagi tapi pakai qaf, seyakin-yakinnya akan ada nanti peristiwa kebangkitan. Sebab itu akan menjadi balasan bagi semua perbuatan kita di dunia ini. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, kalau tidak ada keadilan dan kebangkitan, yang enak orang-orang yang berbuat nista, durjana, berbuat buruk, betul tidak? Mereka senang, apalagi menggunakan apa yang mereka miliki berupa kezoliman terhadap orang lain, tapi tidak dibalas. Kasihan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ditindas. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah seperti itu. Dia subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha adil, akan mengganjar dan membalas semua perbuatan manusia sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Meskipun itu hanya satu kata yang keluar dari hati kita, Allah tahu. Meskipun semuanya manusia, kita berbicara baru manusia, memiliki kalimat berbeda dalam hatinya, Allah tahu. Meskipun semuanya sama dalam satu waktu, punya ungkapan dalam hati, Allah tahu. Kalau kita kan kerepotan, ada satu yang ngomong, yang di sana ngomong, bingung, betul nggak jamaah? Mana yang mau saya dengar? Terus kalimat sempurna mana yang bisa saya tangkap? Dari sekian banyak orang semuanya berbicara, pusing. Namun tidak demikian halnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, itsbatul ba'thi, menetapkan adanya hari kebangkitan. Wa tahwiluhu, dan meyakini kebangkitan hari kiamat itu akan menciptakan prahara, menciptakan gonjang-ganjing, menciptakan kengerian dan ketakutan. Sampai Nabi SAW bersabda begini jamaah sekalian. Lau anna rojulan, kalau ada orang yujaru fi ibadatillah min yaumi wulida ila yaumi yamut, dari dia lahir, keluar dari rahim ibunya, sampai dia meninggal dunia, semua hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun maksiat yang dia lakukan. Kalau ada seperti itu, lahaqqaruhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia pasti akan menganggap remeh, menganggap kecil semua amalannya. Sampai segitunya jamaah sekalian. Kalau seandainya ada manusia di alam bumi ini, baru keluar dari ibunya langsung beribadah kepada Allah, sampai dia meninggal dunia, gak ada satupun maksiat dia lakukan di hadapan Allah sampai meninggal dunia, dia lalu dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, seluruh amalannya ini dianggap kecil bagi dirinya, karena saking ngerinya hari kiamat jamaah sekalian. Itu kalau ada. Tapi kan kenyataannya banyak sekali yang koleksi dosa dan maksiat. Betul apa betul? Insya Allah. Itu kita jamaah sekalian. Maka dari itu kita terus jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus minta ampunan, minta rahmat. Karena memang kita mengakui diri ini lemah. Gak ada satupun yang berani mengatakan saya orangnya yang gak pernah berbuat dosa. Gak ada. Kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam, kata Nabi SAW, pasti melakukan kesalahan. Pasti. Dan kesalahan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5. Berkali-kali. Makanya Nabi menggunakan kata khoto. Dalam bahasa Arab, khoto itu menunjukkan, kalau pernah belajar bahasa Indonesia, majas hiperbola. Ingat gak jamaah? Jangan-jangan pelajaran bahasa Indonesia absen. Nah, adanya di kantin. Kita belajar majas, bahasa kiasan. Salah satu jenis majas namanya hiperbola. Apa arti majas hiperbola? Majas yang melebih-lebihkan. Yang kalau kita gambarkan melalui angka, itu lebih dari 2 kali. Itu namanya khoto, bukan khoti. Meskipun artinya sama. Kalau khoti bisa 1, 2, 3. Tapi khoto berkali-kali. Itu dia karakter manusia. Ya kita ini masuk dalam definisi manusia. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, dia yang bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk dalam tafsir. Yang pertama, amma yatasaalun. Sini diterjemahkan tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kata penulis di sini, maksudnya an ayyi syai'in 'azimin yatasaalu musyriku Quraisy. Tentang apa sih para penduduk Mekah, khususnya orang-orang Quraisy, bertanya-tanya tentang berita besar apa? Kalau hanya berita kecil, tidak akan dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti mungkin dalam kehidupan kita. Assalamualaikum Pak Edi.
jam 9 saya mampir ke rumah ya biasa saja. Waalaikumsalam, silahkan. Kebetulan saya lagi masak soto misalnya gitu. Kita makan soto bareng. Tapi kalau berita, Assalamualaikum Pak Edi. Kemarin ada kejadian 3 rumah berdampingan, motornya hilang semua dalam satu waktu. Wah, ini berita besar, harus kita sebarkan. Kan seperti itu. Dalam dunia sehari-hari saja, berita besar itu berita yang seakan-akan harus kita viralkan. Dengan tujuan yang baik salah satunya. Supaya waspada, supaya diketahui. Kalau ini baik, diambil kebaikannya. Kalau buruk, supaya berhati-hati jangan sampai mengenai diri kita. Begitu juga ternyata pada masyarakat kota Mekah saat itu, khususnya orang-orang Quraisy. Mereka bertanya-tanya. Dimunculkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yatasaalun. An ayyi syai'in 'azimin yatasaalu musyriku Quraisy. Tentang sesuatu besar apa? Tentang berita besar apa sih? Orang-orang Quraisy itu mereka saling bertanya-tanya. Pertanyaan yang langsung dimunculkan dalam ayat pertama surat An-Naba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ahli tafsir sebagiannya, ayat ini juga berlaku bagi seluruh manusia sepanjang masa. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bisa saja untuk orang Quraisy pada saat mereka bersama Nabi alaihissalam. Mereka juga bisa untuk orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka juga untuk orang yang sekarang ini hidup. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Pertanyaan, berarti kan butuh jawaban, betul tidak jamaah? Supaya sempurna, langsung Allah sendiri yang menjawab. Di ayat kedua, anin nabail azim. Tentang berita yang besar hari berbangkit. Ay yatasaaluna anil khobaril azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang agung dan besar. Wahwa, berita besar itu kata penulis di sini, wahwa mashtamala alaihil Qur'anu minat tauhidi wal ba'thi wa ghairi dzalika. Tentang Al-Qur'anul Karim yang turun kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa penjelasan tentang tauhid, mengesahkan Allah. Ini salah satu yang membuat kaum musyrikin, membuat orang-orang Quraisy khususnya bertanya-tanya, ini agama apa? Asing buat orang-orang Quraisy. Ini Muhammad mau memecah belah kita, mau memecah belah umat. Lah, kita sudah melestarikan dari nenek moyang kita. Lah kok mau dirubah? Kita sudah terbiasa dengan 360 berhala yang menghiasi dan mengelilingi Ka'bah. Dan kita minta sama mereka, ini kok kita harus minta sajak langsung kepada Allah. Mereka meyakini jamaah. Mereka meyakini Allah adalah pencipta alam semesta ini. Mereka meyakini Allah saja yang memberikan dan mampu untuk menentukan apa yang ingin Allah lakukan. Mereka meyakini. Tetapi karena lantaran mereka sudah dimasukkan keyakinan dari dahulu dan dari nenek moyang yang terdahulu atau orang tua masing-masing, bahwa caranya seperti ini, sudah mereka lakukan apa yang sudah menjadi lestari dari nenek moyang sebelumnya. Jadi menganggap asing apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalam, Al-Quranul Karim. Hanya menyembah kepada Allah saja, hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sampai kemudian Nabi alaihissalam, mungkin nanti akan kita temui dalam pembahasan surat Al-Lahab. Saat Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat kota Mekah, khususnya Quraisy, lalu Nabi hanya mengatakan dan bertanya, kalau seandainya saya sampaikan kepada kalian, di balik bukit ini ada pasukan kuda yang ingin menyerang kota Mekah,
apakah kalian percaya? Amusaddiqiyya, apakah kalian percaya kepada saya? Apa jawaban seluruh masyarakat yang kala itu mendengar? Kami percaya. Karena Nabi dijuluki Al-Amin, percaya. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya inni Rasulullah faqulu la ilaha illallah tuflihu. Aku adalah Rasulullah yang mengingatkan kalian atas hari kiamat dan kebangkitan. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Orang pertama yang maju, geram, marah, ternyata dari keluarga sendiri. Paman beliau yang langsung nanti diabadikan dalam surat Al-Quranul Karim. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami? Celaka kamu Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khuduhu sinatu wala naum, langsung membela nabinya yang mulia. Khalilullah di alam semesta ini cuma dua jamaah sekalian. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahabiu watab, langsung dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu berita besar. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar hari berbangkit. Dan mengenai risalah Nabi alaihissalatu wassalam, mereka bertanya-tanya sampai menjuluki Nabi dengan berbagai label. Ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau itu penyair, ada yang mengatakan beliau orang gila. Sudah hatam Nabi itu menerima semua julukan-julukan yang membuat hati sakit. Sudah kenyang jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini mungkin gak ada label-label. Pernah Pak Edi pernah mendapat julukan Pak Edi ini tukang sihir? Alhamdulillah. Tukang madu ya Pak Edi. Penjual madu, iya. Penjual madu. Ada di sini yang sampai dilabeli orang gila. Alhamdulillah. Para nabi, para rasul, mereka orang terdepan yang ujiannya paling berat jamaah sekalian. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya. Wala yazalu rajulu yubtala ala qadri imanihi. Senantiasa Allah akan berikan ujian kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya. Tapi hadis ini jangan sampai membuat kita takut untuk menambah iman jamaah. Aduh, enggak saya imannya segini aja. Tadi tambah lagi ujiannya sama Allah. Jangan jamaah sekalian. Berarti kita ikut dengan godaan syaitan. Jangan. Yakinlah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bahasa kita, badai pasti akan berlalu. Nikmati jamaah sekalian. Ya meskipun bahasa nikmati pada asalnya nggak semudah itu kan gitu ya. Nggak semudah itu. Siapa yang mau membantu melunasi hutang-hutang saya kan gitu. Berdamailah dengan kondisi. Berdamailah dengan keadaan. Jangan melulu kita dipojokkan menjadi orang yang salah sehingga menjadi sosok yang pesakitan. Jangan jamaah sekalian, itu membuat kita lemah. Tapi berdamailah dengan keadaan bahwa saya kenyataannya sekarang ini sedang mengarungi samudra di dunia yang fana. Fakta, fenomena, kenyataan ada di depan saya dan harus saya lakukan serta saya harus lewati dan hadapi. Bukan lari dari kenyataan. Lari dari satu kenyataan, ketemu kenyataan yang lain bisa jadi lebih besar dari kenyataan yang pertama. Kenyataan yang sekarang ini membuat kita dewasa. Membuat kita kuat, mental dan jiwa kita siap untuk menghadapi alur kehidupan di lembar berikutnya jamaah sekalian. Yang penting bagi kita teruslah berbuat baik. Karena kebaikan itu nanti yang akan menjadi wasilah kita keluar dari segala macam ujian dan cobaan dalam kehidupan. Terus berbuat baik.
mau dilihat atau tidak oleh orang lain, sak bodoh kalau bahasa kita. Teruslah berbuat baik. Layaknya jantung. Jantung itu nggak kelihatan, tersembunyi di dalam tubuh kita, tapi dia terus memberikan kehidupan. Terus berbuat baik jamaah sekalian. Karena kita punya siapa? Punya Allah yang sedang melihat, yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Dari situ nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik. Hanya orang-orang yang beriman. Kan kita sekarang sejatinya sedang berniaga sama Allah, betul nggak? Tadi dibacakan dalam surat As-Saff. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang kedua, jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Itu nanti yang akan membuat perniagaan kita mulus, mendapatkan laba yang banyak, sehingga kita bisa menikmati surganya Allah. Berniaga. Barang perniagaan Allah nggak murah jamaah sekalian. Ibarat kita berniaga sama orang lain, mau barang, beli mobil yang paling mahal apa sih sekarang? Alphard, Lexus, apa lagi? Avanza? Oh, Avanza di bawah ya. Avanza masih level-level ini. Hah? Apa? Ferrari. SMK. Oh, SMK. SMK, ya. Saya nggak ngerti. Lamborghini, betul nggak? Lamborghini, Ferrari. Nah, nggak mungkin kalau misalnya itu kita bayar dengan harga murah. Nggak mungkin jamaah sekalian. Itu sudah hurufnya M. Bukan lagi JT, juta, tapi sudah M. Bahkan mungkin satu saat nanti ada mobil yang udah T. Udah ada belum? Belum ya? Paling pesawat T. Sedangkan perniagaan Allah mahal jamaah. Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang perniagaan Allah itu mahal. Apa sih barang perniagaannya Allah? Ala inna sil'atallahi al-jannah, kata Nabi. Barang perniagaan Allah itu surga. Surga itu jamaah sekalian, orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, orang terakhir nih ya, yang dikeluarkan dari neraka, setelah keluar badannya berasap, geseng, tahu geseng nggak? Geseng itu apa? Angus, berasap, karena kan dibakar, dipanggang di dalam neraka. Dia orang terakhir, masuk ke surga terakhir, dan masuk surga yang paling bawah tingkatannya. Suruh mandi dulu di Nahrul Hayah namanya, sungai kehidupan. Seusai mandi, dia beranjak ke permukaan, langsung bercahaya. Lalu disuruh masuk surga oleh Allah, di surga paling bawah dan tingkatan paling bawah. Ini orang terakhir. Pas masuk surga, ditanya oleh Allah, kamu ingat gak segala ujian dan cobaan serta penderitaan di dunia? Gak pernah saya ingat setelah saya masuk surga ini. Allahu Akbar jamaah sekalian. Itu surga yang paling bawah tingkatannya. Apalagi yang paling atas. Namanya apa? Firdaus. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin. Amin ya Rabbal. Iman kepada Allah dan Rasulullah. Jihad dengan harta dan jiwa. Jihad. Jihad itu pengertiannya banyak. Salah satu jihad yang sekarang ini mungkin bisa kita lakukan adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Salah satunya malas untuk menuntut ilmu. Padahal dengan menuntut ilmu ini jamaah sekalian, kita bisa mengetahui mana hitam, mana putih sesuatu. Dengan menuntut ilmu, kita semakin sadar bahwa saya ini ternyata orang tidak berilmu. Apalagi sekarang kita sedang diuji dengan dunia maya, media sosial, dengan berbagai banyak istilah. Banyak yang menjadi mufti karbitan. Banyak yang menjadi ahli fatwa instan. Hanya bermodalkan kecakapan copy paste sana sini. Orang yang tidak mengetahui latar belakang dia langsung melabeli ustadz dan lain sebagainya. Padahal bahasa Arab saja tidak paham. Ini dilema jamaah sekalian. Ini fitnah. Tapi berteman dengan kehidupan kita, kalau kita tidak waspada,
terhadap dunia maya bisa bahaya. Kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan dunia maya untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, itulah kenapa Allah menganggap ini berita yang sangat penting. Saat orang-orang Quraisy bertanya-tanya, bagaimana tidak penting? Karena ini menyangkut masa depan mereka sendiri. Di dunia, lebih-lebih di akhirat. Makanya amma yatasa'alun dimunculkan oleh Allah. Supaya diperdengarkan kepada orang-orang Quraisy, dibacakan oleh Nabi SAW. Amma yatasa'alun. Tentang berita apa sih? Mereka saling bertanya, tuh orang-orang Quraisy. Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Orang Quraisy mestinya paham terhadap ayat ini. Itu sindiran dari Allah untuk mereka padahal. Tapi demikianlah hidayah di tangan siapa? Allah pada akhirnya. Ayat dan surat yang mulia ini ada yang membuat sadar, ada tetap dalam kekufuran. Ada yang beriman, ada yang tetap dalam kebencian. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beriman semakin beriman dan mantap dengan adanya surat An-Naba ini. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Yang beriman, saya semakin mantap keimanan. Bilal bin Rabbah tetap menjaga keimanan. Hanya cuma satu kata yang saat itu dia ingat saat disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dan Safwan bin Umayyah. Pada saat itu belum masuk Islam Safwan. Safwan masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Lama gak jamaah? Lama. Tapi ya begitulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Diseret ke tengah lapang saat itu sedang musim panas. Dan sedang menggeloranya tuh panas. Bajunya dilepas, kemudian diletakkan batu besar. Itu batu di atasnya didudukin sama pelayannya Umayyah bin Khalaf. Gimana gak sakit? Udah panas sakit. Setengah siuman, setengah sadar hanya mengatakan ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada Bilal? Nabi langsung saksikan, ya Bilal, inni sami'tu sawta na'laika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu ada di surga. Sandalnya Bilal udah di surga, jamaah sekalian. Coba, sandal kita ada di depan situ. Hilang lagi, Masya Allah. Mungkin pada saat itu tidur. Tema khutbahnya, ambillah yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Akhirnya dia ambil yang baik-baik. Makanya kalau teman saya karena baru beli sandal yang kemarin hilang, pas beli baru sampai ditenteng dibawa plastik ke sini jamaah sekalian. Takut hilang lagi. Sampai sebegitunya. Apakah masjid juga tempat yang akhirnya tidak aman gitu? Dari keahlian-keahlian kecepatan tangan seseorang sampai harus dibawa itu sandal, dibawa. Di sampingnya takut hilang. Karena sudah hilang berapa kali. Bukan sekali, beberapa kali jamaah sekalian. Dan itu di masjid. Ya Allah. Yang salah masjidnya apa orangnya? Ya orangnya. Gak mungkin kita salahkan masjid. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa artinya di sini? Yang dalam hal itu mereka berselisih. Alladzi ikhtalafa fihi ahlu Makkah. Para penduduk kota Mekah berselisih paham. Ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Mereka akhirnya berpecah belah. Keimanan pasti akan mendapatkan tantangan dan cobaan. Itu sebuah keniscayaan, pasti jamaah sekalian. Mau berbuat apapun pasti akan ada resiko. Mau berbuat baik ada resikonya. Mau berbuat buruk pun resikonya ada. Jadi gak mungkin orang itu gak bisa memilih. Harus memilih. Namun orang beriman akan memilih sesuatu yang baik. Dia akan memilih keimanan dan memilih kebaikan. Meskipun ada resiko. Dikatakan sok alim lah. Gak masalah jamaah sekalian. Ini subhat dari syaitan. Tetaplah kita berusaha menjadi alim. Daripada sok suci, sok kotor, dianggap sok alim, sok suci. Gak apa-apa. Suci agak sok, atau bertaubat aja. Daripada sok kotor, udah kotor, sok lagi. Ini kan lebih parah jamaah sekalian. Ini tantangan hidup. Sok suci, sok alim. Itu tantangan hidup.
Karena kalau kita nggak memilih ini, sudah pasti kita akan memilih yang lain. Semuanya masing-masing punya resiko. Lihat Nabi Al-Amin sampai beliau wafat tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun, bulan Rabiul Awal, hari Senin di waktu duha, nama Al-Amin atau julukan beliau Al-Amin tidak dicabut. Betul nggak? Ada nggak buku sirah yang menulis ternyata Al-Amin pada tahun sekian dicabut resmi sama orang Quraisy? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi lihat potret wajah kehidupan Nabi SAW. Dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan penyair. Kenyang sudah kehidupan Nabi dengan segala label yang membuat sakit. Satu saat Nabi sedang sujud sholat di depan Ka'bah. Lama sekali sujudnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Di situ ada sekitar 7 orang tokoh Quraisy. Kata Abu Jahal, siapa yang berani meletakkan kotoran hewan di atas pundaknya Muhammad? Ada namanya Abu Mu'id. Saya. Diambil kotoran onta lalu diletakkan di atas pundaknya Nabi. Tapi Nabi tidak gentar, tidak bergeming, tidak bergerak, terus tetap dalam sujudnya. Lalu ada yang melihat kejadian itu, segera dilaporkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Langsung berlari. Kemudian Fatimah hanya membersihkan kotoran yang ada di pundaknya, marah-marah sama 7 orang tokoh Quraisy ini. Tapi tidak ada respon apapun ya, karena kan wanita. Dimarahi habis-habisan, dikecam, dimaki-maki. Kemudian Nabi selesai, sudah. Nabi hanya berdoa, ya Allah, alaika bi Abi Jahal. Disebutin kata Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, berikanlah azabmu kepada Abu Jahal. Disebutin satu persatu. Dan semuanya habis, kata Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya pada tahun 2 Hijriah saat perang Badar. Semuanya habis. Bahkan Abu Jahal itu pada saat mau mati, dia dibunuh oleh 2 orang Ansor. Anak kecil, maksudnya masih dalam usia relatif muda dibandingkan pasukan kaum muslimin yang lain, dibunuh. Kemudian disempurnakan ketiganya oleh Abdullah bin Mas'ud. Diinjek dadanya, dipegang jenggotnya, langsung set, gitu. Paham jemaah? Set pokoknya gitu. Terpisah langsung, diserahkan di hadapan Nabi SAW. Hati kaum muslimin langsung terobati. Karena sakitnya tuh di sini jamaah sekalian. Di hati ini. Betapa banyak luka yang tidak berdarah disebabkan oleh Abu Jahal. Banyak jamaah. Khobab bin Al-Arad setiap hari punggungnya disetrika. Disetrika jamaah sekalian, bayangkan. Karena majikannya kan sebagai tukang penempa besi. Alat-alat rumah tangga, ya pedang, ya pisau. Disetrika. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, punya penyakit rada aneh. Kalau sekarang penyakit langka, cara meredam penyakitnya adalah kepalanya harus disetrika dengan besi panas. Diganti. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, tenang saja. Semua akan ada waktunya. Bagi kita jalani, yakin jamaah sekalian, yakin. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Cuma kadang kita yang tergesa-gesa, ya wajar namanya manusia ya. Yakinlah. Yang penting kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Pasti. Jadi syaratnya harus menolong siapa? Dan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah, jika kalian menolong Allah, bukan Allah yang kita tolong, agama Allah kita junjung. Sekarang ini orang malu jamaah sekalian menampakkan Islam. Dan seakan-akan Islam itu cuma ada di masjid. Bahkan lebih parahnya, di masjid pun Islam masih dinodai. Ini nyata jamaah sekalian. Maka dari itu saya mengajak, karena saya juga termasuk pengurus masjid di tempat saya bekerja. Mari, khususnya yang menjadi dipercayakan sebagai pengurus masjid, kita memikul amanah yang dipercayakan kaum muslimin dan umat kepada kita.
Kita junjung amanah ini. Amanah jamaah sekalian. Dan ini nyata ada satu. Jadi penggelapan uangnya itu dialokasikan ke rumahnya. Pantesan rumahnya besar jamaah sekalian. Rumahnya besar. Setiap kali diminta untuk laporan selalu izin, selalu minta uzur untuk tidak hadir. Selidik punya selidik, ya kalau sekali dua kali mungkin tidak curiga. Ini setiap kali ada rapat laporan tidak pernah ada. Akhirnya baru ketahuan uangnya sudah jadi rumah besar jamaah sekalian. Akhirnya pergantian. Maka dari itu, yuk kita jaga amanah. Apapun profesi kita, apapun peranan kita di masyarakat ini. Yang jadi pedagang jujur. Jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, jangan menutup aib, cacat barang yang kita jual. Kalau memang barang yang kita jual ada lecetnya, meskipun itu 1 senti, katakan jamaah sekalian, biar berkah harta kita. Buat apa mengambil dan meraup untung banyak tapi penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kecurangan, nggak berkah jamaah. Ada aja nanti uang tuh cepat habis, mau nanti kendaraan bolak-balik masuk bengkel, atau ada keluarga yang sakit. Itu salah satu sebabnya karena harta kita nggak berkah. Sampaikan, saya jual barang ini tapi ini ada lecetnya. Silahkan. Kalau mau, alhamdulillah. Tidak mau, tidak mengapa. Justru sebenarnya kan kita sedang mempromosikan diri kita. Oh, orang ini amanah. Betul nggak jamaah? Secara nggak langsung kan begitu. Itu sama itu aja. Dia amanah. Dia jelaskan semua yang dia tahu. Yang dia tahu. Amanah orangnya. Wah, Masya Allah jamaah sekalian. Ini bisa menjadi berkah. Meskipun keuntungan yang kita raih mungkin tidak sesuai keinginan, tapi dengan yang sedikit ini menjadi berkah. Anak sehat walafiat, menjadi anak soleh dan soleha, istri juga menjadi solehah, suami juga menjadi soleh, menjadi panutan, imam dalam rumah tangga, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang gak mau seperti itu? Bisa jadi. Barangkali jamaah sekalian, selama ini kita merasakan seakan-akan panasnya rumah, seakan-akan nerakanya dunia ada dalam keluarga. Mungkin ada harta haram, ada harta yang tidak diridhoi Allah, mencuri masuk. Tendang jamaah sekalian. Jangan biarkan lama-lama dalam keluarga kita. Habis nanti keluarga kita sama harta haram itu. Masih ada waktu nih jamaah. Mumpung hayat masih di kandung badan, kita periksa mana harta yang sekiranya dulu kita pernah khilaf, minta ampun kepada Allah, langsung dermakan. Kalau ternyata semua harta, apakah dijual rumahnya? Oh, tidak gitu, tidak seperti itu juga jamaah sekalian. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah menjadi rumah misalnya ya sudah. Yang penting banyak amal soleh. Terus mudah-mudahan ini bisa mengganti apa yang pernah kita perbuat. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Kalla saya'lamun, yang tidak kelak mereka akan mengetahui. Ai laisal amru kama yas'umul mukadzibuna bil Qur'ani wal munkiruna lil ba'thi wa ghairihi mimma ja'a bihi. Sebenarnya yang diingkari oleh orang-orang Quraisy, yang dipertanyakan oleh mereka, tidaklah seperti itu. Masalah yang sedang viral sekarang ini tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy, bahwa Al-Quran itu buatannya Muhammad. Kata mereka, Muhammad ini kemasukan jin, harus diobati dengan cara ruqyah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalla saya'lamun, ayat keempat. Wahum saya'lamuna ilmal yakin. Orang-orang musyrik dan kafir itu pasti akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya makadzabu bihi, atas perbuatan mereka yang mendustakan Nabi SAW inda mautihim wa yaumal qiyamah, saat mereka mau menghadapi kematian dan saat mereka dibangkitkan di hari kiamat. Jadi orang kafir jamaah sekalian akan mendapatkan 2 azab, bahkan 3 azab. Azab pada saat sakaratul maut, azab pada saat di alam kubur, azab nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Sakaratul maut itu sakit jamaah sekalian, sakit sekali.
termasuk Khalilullah Nabi kita Muhammad SAW pun merasakan sakaratul maut. Salah satu doa yang beliau minta kepada Allah, Allahumma yassirli fis sakarat. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam sakarat. Sampai keringat yang membanjiri tubuh beliau itu sebesar jagung karena sakitnya sakaratul maut. Namun orang beriman pada akhirnya tetap mulus meskipun ada rasa sakit. Orang kafir seperti misalnya kayak garpu untuk membersihkan selokan, namanya apa ya? Ya garpu ya. Ya pokoknya anggaplah garpu untuk membersihkan selokan, ya sampah. Nyawa orang kafir itu diibaratkan oleh Nabi, garpu dimasukkan ke tumpukan kapas yang basah, lalu ditarik dengan sekencang-kencangnya, pure gitu, sampai rusak. Dan itu sakitnya luar biasa. Luar biasa jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah dari sekarang, apakah memungkinkan? Justru dari sekarang lebih baik. Allahumma yassirli fis sakarat. Minta kemudahan pada saat kita sakaratul maut. Yang terakhir, tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma laisal amru kama yas'umun. Allah tegaskan lagi jamaah sekalian. Sekali lagi, kalau bahasa kita, sekali lagi. Perkara yang mereka pertanyakan itu pada hakikatnya adalah akan mereka pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hatman saya'lamuna sidqal Qur'an. Pasti mereka akan mengetahui akibat dari kedustaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim wa mastamala alaihi, dan kandungan Al-Qur'an kawuqu'il ba'tsil ladzi kadzdzabu bihi, seperti kandungan Al-Qur'an salah satunya kan berbicara tentang kebangkitan hari kiamat. Itu yang mereka dustakan. Mana mungkin kita bisa dibangkitkan? Orang kalau sudah mati ya sudah mati, selesai. Nggak mungkin lagi. Itu salah satu kenapa mereka saling membicarakan satu dengan lainnya. Karena Al-Quran membahas, Al-Quran mengangkat, kata mereka nggak mungkin. Di sini Allah menegaskan kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Mereka akan mendapatkan nanti ganjarannya. Salah satunya sebelum nanti di neraka jahanam, pada saat sakaratul maut itu akan dirasakan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Selesai 5 ayat. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil pertama adalah Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menggambarkan sikap orang-orang musyrikin khususnya tentang risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang beliau bawa. Tauhid tentang Allah, Al-Qur'anul Karim, cara beribadah yang benar dan lain sebagainya. Ini semua ditentang oleh orang-orang Quraisy kecuali yang dirahmati oleh Allah saja. Mereka masuk ke dalam agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran penting yang kita bisa ambil dari ayat 1 sampai berapa tadi? Ayat 5. Alhamdulillah kita cukupkan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.